Ya di depan rumahnya sama di garasinya itu di situ, di dalamnya itu. Oh di rumah juga, bukan Iya. di toko? Bukan. Oh, bukan untuk di toko ya? Bukan. Fisik ibu. Ya batuk, gigi bisa pada rontok gitu kan. Oh, batuk, gigi rontok. Itu sebelumnya dikasih minum oleh Pak Aman. Pak Aman sebelum cerai ya. Iya. Nah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk kurang suatu pun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Kasus terbaru Pak Oman terus bergulir. Dan kemudian dari bukti-bukti yang terus sebenarnya itu terpapar. Tapi kadang-kadang mengambang aja, nggak diterusin oleh tim penyidik. Karena mungkin mereka agak sedikit keribetan gitu ya, istilah seperti itu. Karena kasus ini memang sangat jelimet, tetapi sebenarnya nggak jelimet kok kalau memang benar-benar terusin. Dari petunjuk-petunjuk yang ada, dari pernyataan-pernyataan dari Mulyadi ketika Ahmad Yani katanya bertransaksi mengambil dana pensiunan, otomatis kan dari CCTV ketika mereka mengambil uang dari hasil pensiun ini kan dapat disimpulkan, loh ini pasti yang terlibat, paling tidak yang terlibat ya, nggak usah jauh-jauh menuduh pelakunya yang terlibat. Dan kemudian dari petunjuk-petunjuk baru bahwa yang dibawa oleh si Prio dan Sirin ketika membawa jenazah itu apakah benar jenazah? Itu kan di CCTV-nya. Kenapa nggak diterusin dengan adanya dihadirkan tim digital forensik? Nah, kali ini ada sebuah tabir di mana ada sebuah konspirasi yang ternyata dari istri Ahmad Yani yang katanya pernah diracun. Katanya itu loh ya, dengan akhirnya mengakibatkan giginya rontok, terus kemudian ada suatu efek lah, dampak, dan kemudian konspirasi tentang spanduk botol vape. Sebenarnya ya. Terus pada saat terdakwa ke hotel, sempat ada ditemukan spanduk ya? Iya. Itu untuk apa spanduk? Itu saya disuruh lirik untuk bikin spanduk, katanya untuk dipasang di rumahnya korban supaya orang tidak boleh masuk. Oke. Tidak jadi ketahuan hanya ada di situ. Oke, tulisannya apa spanduknya? Rumah ini disita bang. Ada berapa spanduk? Ada dua. Ada dua. Ada dua. Kan ada dua tadi. Iya. Terdakwa bilang untuk ditaruh di Depan rumahnya itu. rumah korban. Iya. Satu lagi untuk apa? Ya di depan rumahnya sama di garasinya itu di situ, di dalamnya itu. Oh di rumah juga, bukan Iya. di toko? Bukan. Oh, bukan untuk di toko ya? Bukan. Terus juga ada ditemukan sidik jari Ririn Iya. di botol yang mau vape. Iya. Itu digunakan untuk apa botol vape Itu botol vape itu disuruh nyemprot lilin itu. Lilin nyemprotin itu di kamar sama di ruang tamu sama di kamarnya Ais juga. Ya untuk apa? Ya untuk ngelabui supaya tidak bau apa haji darahnya itu. Oh, udara. Iya, tidak bau darah itu. Selain pakai botol vape itu ada yang lain-lain nggak? Tidak ada, cuma itu aja lilin itu. Ya maksudnya untuk mengelabui bau tadi. Iya, Selain pakai botol vape itu ada yang lain-lain? tidak ada, Tidak ada ya. tidak ada. Terus tadi terdakwa juga bilang, Kata polisi, ya berarti kalau udah 10 tahunan ya, kalau dari 2016 sampai sekarang tuh, ya berarti mati dong gitu kan. Maaf Pak, saya nggak mau menggiring ke opini begitu gitu kan. Cuma Bapak sendiri yang bilang begitu. Kalau saya batuk, gigi bisa pada rontok gitu kan. oh, batuk, gigi rontok. Itu sebelumnya dikasih minum oleh Pak Aman. Pak Aman sebelum cerai ya. Iya. Nah, Ya, kemudian pas malam dia pergi oh, itu tuh malam itu kan racun tikus ya. Saya kan apa takut tikus? aja. Racun tikus gitu Racun. kan. Iya. Ibu menemukan racun tikus di mana? Terus ya di meja belakang tuh. Ya, di meja rumah makan, dalam. Iya. Pemirsa, malam ini saya kedatangan tamu Ibu Saminah, mantan istrinya Ahmad Yani. Ya, Bu. Betul. Katanya waktu hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, Ibu didatangi polisi Polres Indramayu, betul? Betul. Itu beserta aparat desa. Ya. Lupa. Datang bersama perangkat desa. Nah, polisinya ada berapa orang? Kurang lebih 8 ya. 8. Ya, kurang lebih sama aparat desa tuh 10-an. 10-an. Oke. Nanya apa waktu datang ke rumah Ibu Tentang polisinya? keberadaan
Pak Aman. Bagaimana nanyanya? Ya Ngomongnya. katanya apa? Pak Aman kan lagi ada masalah kayak gitu ya. Gimana katanya sekarang Pak Aman? Ya, saya nggak tahu, karena saya Terus? udah cerai kan gitu. Iya. Dan pernah mau bikin surat hilang itu kan. Tapi hilang itu di lingkungan keluarga kita dia hilang gitu kan. Kalau di luaran kan saya nggak tahu gitu kan. Ya, terus kata Iya. polisinya? Terus kata polisi, ya berarti kalau udah 10 tahunan ya, kalau dari 2016 sampai sekarang tuh, ya berarti mati dong gitu kan. Maaf Pak, saya nggak mau menggiring ke opini begitu gitu kan. Cuma Bapak sendiri yang bilang begitu, kalau saya tidak. Oke. Saya tidak berani bikin surat kuning atau apa gitu kan. Surat kuning itu surat kematian. Iya, gitu. Ibu nggak berani gitu kan? Ya, iya. Oh, jadi polisi itu malah menafsirkan sendiri kalau hilang sudah 10 tahun itu berarti udah mati kan gitu? Iya, Oh, terus ibu jawab tidak gitu. iya. Ya, terus? Ya sudah. Nah, mencari nggak keberadaan Aman Yani itu, misalnya mencarinya tuh di mana? Ibu ada komunikasi tidak? Atau ibu barangkali mendengar informasi Aman Yani itu di mana? Nanya nggak begitu? Nanya. Nanya. Bagaimana nanyanya? Ya, keberadaannya selama dia pergi itu pernahkah nelpon anak-anak? Ya. Tidak. Tidak sama sekali. Walaupun anak waktu itu masih ada nomornya juga gitu kan. Dan waktu itu kan ada anakku ya yang pertama. Masih ingat dia minta nomor telepon yang terakhir, tapi yang masih ingat gitu, dikasih. Apakah masih bisa nyambung sinyalnya, katanya kan udah sekian tahun. Nggak apa-apa. Jadi dicatat gitu kan. Oh, dikasih? Iya. Nomor handphone Aman Yani Yang masih ingat yang masih ingat. Ya. satu nomor. Yang masih ingat atau yang tersimpan ya? Iya. Tersimpan di handphonenya anak. Iya. Dikasih ke polisi. Iya. Oke. Terus nanya apa lagi? Ya, tentang perilaku dia selama kita nikah kayak gitu. Ya, oke. Ya, apakah dia KDRT ataukah dia kasar kayak Ya. gitu-gitu. Ibu jawab? Nggak pernah kalau menanganin ibaratnya ngepret atau apa-apa gitu kan. Kalau yang kayak nada membikin jengkel gitu kan, ngebentak apa, sering gitu. Tapi saya maklumin aja gitu kan. Tapi Ya. kan kalau sampai lama sekian kan kita kanan batin juga kan gitu. Tapi saya ya masih berusaha jadi istri yang baik aja kan gitu. Tapi ya nggak tahu dia meninggalkan sendiri kan, apa sebabnya kan gitu. Oke. Iya, pas malam itu dia pergi tuh, dibangunin dikasih minum gitu kan. Terus? Ya membikin kita jadi kayak orang ditenung kayak gitu. Ya, maksudnya apa dampak ke fisik ibu? Ya batuk, gigi bisa pada rontok gitu kan. Oh, batuk, gigi rontok. Itu sebelumnya dikasih minum oleh Pak Aman. Pak Aman sebelum cerai ya. Iya. Nah, Ya, kemudian pas malam dia pergi itu Oh. tuh malam itu. Oh, malam. Iya. Oh, jadi sebelum pergi Aman Yani itu kasih minum ke ibu berupa apa minumannya? Air putih biasa. Air putih kayak biasa. aqua. Lalu ibu tidur. Iya, sedang tidur, habis sholat tahajud itu. Terus dia kan malam itu kan pergi. Terus habis kita minum air putih, dia suruh bikinin teh manis gitu kan. Ya udah tuh pas hari itu dia pergi. Cuman saya ingat ya, waktu sebelum dia pergi tuh, kita jalan-jalan nih. Tapi kok nggak di jalan yang rame-rame apa gitu kan. Misalkan ketawang ya, kalau dalam bahasa Indramayu tuh. Ada yang kayak tutupan tuh, yang tinggi. Terus hanya masuk motor satu kayak gitu-gitu tuh. Yang bikin kita Ngapain? takut gitu. Ngapain? Saya nggak tahu. Tapi dia kayak tegang tapi kayak biasa. Kalau kita kan takut. Ngapain sih Pak? Kan nggak biasanya di sini. Terus ke Tambak yang ke daerah sana terus tembus Nyasong tuh. Kan nggak ada rumah-rumah tuh. Aku kan takut ya. Itu. Terus pernah ke jalan yang di Pucuk itu kan. Waktu itu kan yang tempat sampah gitu kan masih awang gitu kan. Jadi dia kayak orang bingung gitu. Oh, jadi ke tempat sepi-sepi terus. Iya. Oke, kemudian yang kedua, selain ibu pernah dikasih minum, kemudian mengakibatkan Gigi ibu, pada tanggal ya, gitu. giginya sampai pada rontok. Terus apalagi yang ibu alami? Ya pernah dia tuh kan jarang keluar ya. Terus pas keluar dapat apa nih? Kan racun tikus ya. Ya kan Apa buat tikus? aja. Racun tikus gitu kan. Racun. Iya. Ibu menemukan racun tikus di mana? Terus ya di meja belakang tuh. Ya, di meja rumah makan, dalam. Iya. Ibu tanya ke Tidak.
Aman Saya Yani? buang aja. Oh, ibu buang aja. Iya. Terus pas ada berita begini, terus katanya dia sebagai pelaku gitu katanya ya. Ya saya juga merinding gitu kan. Merinding. Iya. Ya Allah, kan nggak nyangka. Apakah ini jawabannya gitu kan? Iya. Selama saya rumah tangga terus dia sekarang meninggalkan tuh berarti Allah masih sayang kita gitu kan. Alhamdulillah. Kalau mungkin rahasianya kalau kita masih lanjut mungkin di keluarga kita ya bisanya gitu. Terjadinya. Iya. Ya, Iya, wallahu iya. alam kan gitu. Iya, iya. Tapi ibu Iya. menemukan racun tikus ya. Iya. Tapi ibu nggak menanyakan ke Aman Yani? Tidak, dan dia juga tidak mencari. Tidak, Saya dia tidak buang. mencari. Iya. Ibu buang itu. Mm-mm. Oke. Yaitu antara 1-2 hari mau dia pergi. Pokoknya sebelum pergi itu dia ngasih minum ibu, mengakibatkan gigi ibu rontok. Kemudian ibu menemukan racun Ya tikus. rontok ya batuk-batuk kayak gitu-gitu. Iya. Lama, nggak 1-2 bulan batuknya. Oh, batuknya lama. Gigi juga rontoknya mah agak lama. Iya. Iya. bengkak. Oke. Nah, setelah itu pergi tuh. Iya, malam itu tuh malam itu. Oh, malam Waktu itu. ngasih minum itu tuh Terus malam pergi? itu. Iya, antara Iya. jam 1:30 malam atau jam 2-an lah pokoknya mah, jam sekian. Oke. Nah, ibu kan bibinya Ririn nih. Iya. Ya. Percaya nggak Ririn membunuh? Tidak. Enggak. Lalu kalau dengan ibu kan rumah tangga sama Aman Yani kan sudah lama ya, punya anak 3 kan? Iya. Ya. Percaya nggak kalau ini Aman Yani itu terlibat pembunuhan ini? Ya, kalau dari karakternya mungkin percaya-percaya aja ya. Percaya. Soalnya kan yang lebih kenal sama keluarga itu kan dari dulu sama Ibu Mas Giro ya. Dulu tuh kan di BJB tuh. Kan akrab. Iya. Kita sering sama-sama berkunjung. Ibu Mas Giro sering pernah ke rumah kita. Begitupun juga kita pernah sana. Terus kalau kita lagi jalan-jalan ke pasar nih, namanya juga kan di Indramayu Kota kan adanya di situ ya dulu ya, Pasar Mambo apa pernah ketemu gitu kan. Oh iya, saya sama Pak Polisi bilang. Dia kaget, kok udah tahu katanya gitu. Ya gimana nggak tahu, orang udah booming gitu kan masalahnya kan. Pasti mau menanyakan itu kan ke sini. Begitupun juga dengan Pak Tony, kemarin udah ke sini gitu kan. Antara berapa hari katanya. Kalau nggak salah ya antara 3 atau semingguan lah ke sini gitu kan. Terus ada kaget semua gitu kan. Oh, kaget semua? Iya, saya setelah nggak- kasih tahu saya sudah lebih dulu ke ibu. Iya, kalau saya kan nggak ngerti apa-apa ya, cuman ada yang datang nanya gitu. Respon polisi bagaimana setelah ibu kasih tahu bahwa Tony sudah ke rumah ibu lebih dulu? Oh deh, bisa Pak Tony duluan? Ya nggak tahu kan. Ya mana aja yang datang duluan, saya jawab kan gitu. Iya. Karena namanya juga tamu, kata kita Betul. kan gitu. Terus kita juga nggak mikir bakalan ke bawah-bawah, soalnya kan selama dia pergi kan katanya ada ceweknya kan. Berarti apakah itu entah PL ataupun istrinya. Seharusnya kan mungkin uang dihabiskan hura-huranya kan dengan orang yang baru itu. Iya. Kalau kita mah emang malah kehilangan kan. Iya. Kenapa gitu? Kok mesti yang diobok-obok di sana bukan masalah pembunuhannya yang terlibat gitu. Jadi intinya yang ibu pahami, polisi ini benar-benar nyari Aman Yani atau polisi datang itu untuk menyamakan persepsi bahwa Aman Yani sudah mati. Iya. Mana yang benar? Iya suruh jawabnya tuh begitu. Berarti kan udah mati bu, udah mati. Ya nggak tahu. Wah. Kan belum ada pemberitahuan di rumah sakit kan gitu. Gitu. Oh, berarti Saya tidak mau gitu kan. Kalaupun ada statement begitu bukan dari mulut saya. ya. Itu dari bapak. Ini kan kata saya itu kan on kamera kan. Mm-mm. Maaf kalau nanti ditayangin juga kan bukan dari saya. Kata saya kan gitu. Oke. Oh, jadi polisi datang tuh bawa Iya, kamera. full. Direkam. Iya. Misalkan itu kedatangan antara jeda waktu 1 jam, ya mungkin 1 jam. Iya, Gitu. pokoknya full ya. Iya. Oke. Ya, kalau begini sih bingung. Tapi Kalau nggak tahu, datang ya, polisi itu benar-benar menggali, mencari keberadaan Aman Yani, ya, maka masyarakat senang. Tetapi kalau datang, ya, kemudian tujuannya itu menyamakan persepsi atau menggiring bu ya, bahwa Aman Yani sudah mati, ini bahaya. Nanti nggak bakal dicari nih nanti sama polisi kalau begini.
Iya, Bener nggak, Bu? katanya masa udah lama nggak ada kabar berita, nggak pernah telepon anak apa, berarti kan udah mati dong Bu katanya. Siapa bilang saya begitu? Saya kan nggak pernah statement ngomong begitu. Anda sendiri, maksudnya Pak Polisi sendiri kan yang ngomong sekarang, jangan menggiring opini saya begitu dong. Saya kan gitu. Keren ini. Bahaya. Saya apalagi saya rakyat biasa kan gitu. Ibu setuju Ahmad Yani ini harus ditangkap biar jelas semuanya Ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya. Oke, demikian ya bincang-bincang singkat dengan Ibu Saminah. Dari pengakuan istri Ahmad Yani nih yang mengatakan bahwa suaminya yaitu Ahmad Yani itu telah berbuat zalim kepada keluarga, terutama kepada dirinya. Ketika dia itu katanya pernah diminumi sesuatu lah ya, dan kemudian mendapat efek giginya rontok dan dampak lainnya. Ini cukup menarik karena tentu saja ini amat sangat membuat kecurigaan. Apakah cerita itu dibuat-buat? Apakah ini sekedar untuk alibi? Apakah ini sekedar drama? Atau bahkan menguatkan alibi lainnya? Karena dari pengakuan tersebut jelas menggambarkan bahwa ada suatu hubungan yang sudah tidak harmonis. Dan tentu saja kan dampaknya atau kecurigaan-kecurigaan kan semakin meningkat. Apa benar istri Ahmadnya terlibat? Meskipun tidak terlibat secara langsung, tahu sesuatu, tapi diam. Dan kemudian dari konspirasi Prio yang mengatakan bahwa si Ririn itu menyuruh ya, dia itu membuat spanduk yang bertuliskan bahwa rumah dari Budi itu dijual. Dan kemudian dari narasi Prio ya, itu dibantah oleh si Ririn. Otomatis ini menjadi sebuah drama atau konspirasi yang membingungkan. Tetapi ini adalah suatu usaha ya, mungkin dari terdakwa untuk mencoba meringankan dari ancaman yang akan diterimanya, hukuman yang diterimanya. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa si Prio dan si Ririn itu awalnya itu satu narasi. Padahal ya, untuk mencari kebenaran ya, yang sebenarnya kan spontan saja, itu yang awalnya gitu loh. Tapi ini berubah. Dan dari konspirasi yang dikatakan Prio, itu selalu berubah-ubah. Ini loh yang patut dicurigai. Apakah ada suatu tekanan? Apakah ada suatu intervensi? Ya. Karena apa? Ketika si Prio mengatakan di persidangan, Prio adalah orang yang ditugasi untuk menguburkan para jenazah keluarga Budi yang telah dihabisi. Pak Saroni, Ibu Ois, ya, terus kemudian dari anaknya, istrinya, istri Budi dan anak yang kecil. Itu 5 orang ya. Yaitu ketika Prio mengatakan di pengadilan, yaitu yang dikuburkan itu Pak Saroni. Tetapi pada kenyataannya itu berbeda. Bahwa pertama kali jenazah yang ditemukan adalah milik Pak Saroni. Ditemukan oleh tetangganya yang dikorek-korek dengan menggunakan pisau. Sebenarnya ini patut dicurigai loh. Apakah benar pernyataan itu dibuat-buat? Karena kok bisa berubah? Awalnya itu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh tetangganya, kesaksiannya. Nah ini maksudnya konspirasi yang begitu membuat drama-drama itu semakin memanjang. Tetapi intinya jika tim digital forensik itu datang, itu akan membuat sebuah fakta yang benar-benar mengunci dari kasus tersebut. Karena memang hal yang paling mencurigakan adalah ketika jeda pukul 10 malam hingga setengah 1 itu terpotong. Jika logisnya memang ada suatu CCTV yang menggunakan gerak sensor gerak, apakah bisa selama itu? Dan semoga saja kasus ini cepat terungkap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.